Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Veronica dengan NPM 221506137. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Keamanan Sistem Informasi sebagai bagian dari konversi studi independen saya pada Bangkit Academy dengan PET Mobile Development khususnya Android. Jadi, ini adalah beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu pertama pengenalan tentang Bangkit, pengenalan keamanan sistem informasi, pengenalan mobile development khususnya Android, implementasi KSI dalam mobile development khususnya Android, implementasi pada Capstone Project, result of Capstone, dan juga kesimpulan. Oke, pertama-tama apa sih Bangkit? Bangkit Academy adalah program pelatihan intensif dari Google Indonesia dan Decoding Indonesia untuk mengembangkan keterampilan digital di bidang mobile development, cloud computing, and machine learning, dengan fokusnya pada persiapan karir di industri teknologi. Nah, Bangkit ini sendiri didesain untuk mempersiapkan pesertanya dengan kecakapan atau skill yang relevan dan dibutuhkan berdasarkan sertifikasi teknikal. Lalu, keamanan sistem informasi sendiri adalah praktik melindungi informasi dan sistem informasi dari ancaman seperti akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, pengungkapan gangguan, modifikasi, atau penghancuran. Tujuannya sendiri adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, ini adalah mobile development khususnya Android, yaitu PET yang saya pelajari selama di Bangkit, di mana mobile development atau pengembangan aplikasi seluler, khususnya Android, adalah proses menciptakan suatu aplikasi yang berjalan pada perangkat yang menggunakan sistem operasi Android, seperti smartphone dan tablet. Baik, selanjutnya implementasi KSI pada mobile development atau Android sendiri itu terletak pada keamanan data pengguna, keamanan aplikasi, pengelolaan keamanan kode, dan bundling AAB. Nah, untuk keamanan data pengguna, pada aplikasi Android ini sendiri itu memproses dan menyimpan data pribadi pengguna seperti kredensial login atau mendaftar akun pengguna. Nah, data sensitif pengguna seperti data token pengguna itu disimpan secara lokal menggunakan share preference, sehingga token tersebut dapat digunakan hanya ketika menggunakan aplikasinya saja. Lanjut ke keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi sendiri itu adalah praktik melindungi aplikasi dari ancaman yang dapat merusak data atau mengganggu operasi aplikasi. Nah, contohnya itu seperti biometric authentication dan izin akses lokasi. Ini yang sebelah kiri ini biometric authentication seperti fingerprint pada HP, dan untuk yang sebelah kanan ini izin akses lokasi. Selanjutnya ada keamanan komunikasi, di mana untuk keamanan komunikasi ini sendiri itu memastikan komunikasi antara aplikasi dan server atau API menggunakan protokol yang aman, seperti menggunakan HTTPS dengan TLS. Lanjut, ada pengelolaan keamanan kode. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada penggunaan kontrol versi atau version control system, di mana ini menggunakan sistem kontrol versi seperti Git untuk melacak perubahan dan mencegah akses yang tidak sah. Lalu selanjutnya itu ada uji keamanan otomatis atau automated security testing, di mana ini tuh menggunakan alat uji otomatis seperti SAS atau static application security testing dan juga DAS, yaitu dynamic application security testing untuk mengidentifikasi kerentanannya. Lalu yang paling manual itu ada review kode atau code review, di mana kita itu meminta teman sejawat atau rekan kerja kita untuk melihat atau memeriksa kode yang telah kita buat. Lalu ada enkripsi atau encryption, di mana enkripsi ini tuh merupakan menerapkan enkripsi pada data sensitif baik saat disimpan maupun ditransmisi. Lalu yang terakhir yaitu pembaruan berkala atau regular update.
di mana ini tuh kita memastikan perangkat lunak dan dependensi atau library yang kita gunakan itu selalu diperbarui untuk melindungi dari kerentanan yang baru saja ditemukan. Selanjutnya itu ada bundling AAB, di mana bundling AAB atau Android App Bundle adalah format distribusi aplikasi Android yang diperkenalkan oleh Google untuk menggantikan format APK tradisional, di mana AAB ini sendiri memiliki ekstensi .aab dan dirancang untuk mengoptimalkan ukuran aplikasi yang diunduh pengguna berdasarkan perangkat mereka, seperti arsitektur CPU, resolusi layar, dan juga bahasa. Lalu, terdapat apa sih kaitannya AAB dengan keamanan sistem informasi? Jadi yang paling pertama, dengan AAB ini itu akan memastikan keamanan distribusi. Lalu, karena eh, kenapa distribusinya itu lebih aman? Karena di AAB ini tuh nggak langsung diunduh dan dipasang pada perangkat pengguna. Sebaliknya, Google Play itu memproses AAB untuk menghasilkan APK dinamis yang sesuai dengan perangkat pengguna. Nah, proses ini tuh dilakukan di server Google sehingga aplikasinya itu diverifikasi dulu sebelum sampai ke penggunanya. Sehingga ini juga bisa mengurangi resiko distribusi aplikasi berbahaya. Lanjut, yang kedua itu ada mencegah APK repackaging, di mana dengan format AAB ini sendiri itu akan lebih sulit bagi pihak-pihak ketiga atau pihak nggak resmi untuk memodifikasi dan mendistribusikan ulang aplikasi atau nge-repackagingin. Nah, hal ini tuh karena AAB itu tidak dapat langsung dipasang di perangkat, melainkan harus melalui Google Play untuk menghasilkan APK-nya. Lanjut, ada mengurangi resiko modifikasi man in the middle atau MITM, di mana AAB ini sendiri hanya diunggah ke Google Play Console dan tidak digunakan langsung oleh pengguna. Hal ini mengurangi resiko pengunduhan aplikasi dari sumber tidak resmi yang memungkinkannya disusupi malware. Nah, proses distribusi melalui Google Play menggunakan HTTPS yang memastikan komunikasi aman antara server Google dan juga perangkat pengguna. Dan terakhir, yaitu integrasi dengan fitur keamanan aplikasi yang lebih aman pastinya. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai implementasi KSI pada Capstone Project saya. Jadi untuk Capstone Project, saya membuat suatu aplikasi yang bernama Bioscan, di mana Bioscan ini sendiri adalah sebuah aplikasi inovatif yang memindai atau melakukan scan label produk skincare, mengidentifikasi bahan-bahannya, dan memberikan informasi yang sederhana dan mudah dipahami tentang fungsi dan juga potensi efeknya. Nah, ini tuh dirancang untuk meningkatkan literasi konsumen tentang produk perawatan kulit atau skincare dan membantu penggunanya menghindari efek samping yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Ini adalah beberapa UI application yang telah saya buat. Jadi di sini tuh ada splash screen-nya, terus ada page login, lalu page register, lalu di sini ada page untuk image to perform analyze, lalu di sini ada oh, ini untuk melakukan, ini adalah halaman untuk melakukan scan. Jadi nanti mereka akan memilih mau ngambil dari galeri atau kamera. Ketika gambarnya sudah di-display di sini seperti ini, maka penggunanya bisa langsung mengklik tombol Analyze. Lanjut ke halaman Result of Ingredients, di mana ini merupakan hasil dari scan, hasil dari scan yang tadi, hasil dari gambar yang sudah di-scan tadi. Seperti ini. Ini ingredientsnya ada propylen, terus ada prunus, ada flour, ekstrak, disodium, gitu-gitu. Lalu di sini juga ada function dan juga ratingnya. Ratingnya seperti good, lalu best, terus ada average, gitu. Lalu di sampingnya ini ada halaman profile, di mana ini tuh merupakan profil pengguna. Lalu di sini juga terdapat halaman setting, di mana di halaman setting ini tuh pengguna bisa mengubah uh, tampilan
aplikasinya mau di dark mode atau light mode. Selanjutnya ini tuh ada tampilan home. Ini tampilan home-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, tampilan home awal tuh akan seperti ini. Dan ketika nanti pengguna sudah memilih mau ngambil mau ngambil gambar itu dari kamera atau gambar, itu nanti langsung pencet analyze. Nah, ini kalau penggunanya mau mengambil gambarnya itu dari galeri. Nanti pengguna akan diarahkan ke galeri. Dan ini apabila penggunanya ingin langsung melakukan scan tanpa ngambil dari galeri, itu juga bisa. Ini contohnya. Nah, ini merupakan uCrop, di mana pengguna itu misalkan pengguna melakukan eh, yang mau di-scan itu bagian tertentu saja. Itu bisa menggunakan crop ini. Setelah di-crop, pengguna akan bisa memencet tombol checklist. Nah, pada Capstone saya sendiri itu saya menerapkan implementasi KSI pada 3 halaman ini, di mana yang pasti itu keamanan sistem informasinya itu saya terapkan pada login dan juga register, di mana tidak sembarang pengguna bisa masuk ke dalam aplikasi, melainkan hanya pengguna-pengguna tertentu yang telah mendaftarkan akunnya ke aplikasi saya. Jadi, sebelum pengguna ini ingin menggunakan aplikasi, apabila pengguna belum memiliki akun di aplikasi Bioscan, pengguna akan diarahkan ke halaman register, di mana di sini pengguna harus mendaftarkan nama, email, dan juga password untuk digunakan di aplikasi ini. Dan apabila pengguna sudah pernah melakukan register atau membuat akun, pengguna bisa langsung melakukan login. Di mana untuk melakukan login ini, pengguna diharuskan memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Lalu selanjutnya di sini tuh ada fitur logout. Ini juga merupakan salah satu fitur keamanan sistem informasi karena dengan fitur logout ini tuh apabila ini tuh menjamin keamanan data pengguna. Jadi apabila worst case adalah HP-nya itu hilang dan pengguna eh, dan intinya data pengguna itu tidak disalahgunakan karena ada fitur logout ini, jadi dia lebih aman. Lalu ini adalah beberapa hal yang saya pakai. Yang pasti di Capstone Project saya itu saya menggunakan keamanan data pengguna, di mana di keamanan data pengguna ini contohnya saya menggunakan data store. Nah, sebenarnya data store ini tuh sama seperti share preference, tapi data store ini tuh menggantikan penggunaan share preference dengan pendekatan berbasis coroutine dan juga flow yang lebih aman dan mendukung asinkronus. Nah, data yang disimpan oleh data store ini bersifat terenkripsi di perangkat, terutama jika perangkatnya itu mendukung file-based encryption atau FBA di Android. Jadi di sini saya menggunakan data store, di mana di sini tuh dia akan melakukan sub user session, di mana sub user session itu akan melakukan login. Intinya dia tuh ngelakuin login. Apabila usernya udah login, dia akan di-save. Lalu get session itu akan ini juga sama, login dan juga suspend fun logout itu juga sama, dia untuk melakukan logout. Nah, lalu selanjutnya itu saya menggunakan keamanan komunikasi, di mana nah, ini kan keamanan data pengguna ya. Di sini saya eh, menggunakan email token dan login, di mana data seperti email token dan login apabila saya menggunakan data store ini itu akan disimpan dengan kunci spesifik atau key spesifik menggunakan preference key, sehingga menghindari konflik atau kesalahan dalam akses data. Lalu selanjutnya untuk keamanan komunikasi, di mana saya itu
memastikan komunikasi antar aplikasi dan server API menggunakan protokol yang aman, seperti menggunakan HTTPS dengan TLS. Bisa dilihat di sini, saya menggunakan pemanggilan API-nya itu menggunakan suatu link. Dia itu linknya ini HTTPS Capstone Project, blah, 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 blah. Yang ini HTTPS. Agar dia itu lebih aman. Nah, ini adalah result of Capstone, di mana Alhamdulillah setelah semua yang kita lalui selama beberapa bulan dan pengerjaan capstone kurang lebih 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan malah, saya dan tim saya berhasil meraih top 15 teams at Bangkit Product Cups Capstone, di mana 50 tim terbaik dari 644 tim yang ada dalam produk capstone ini sendiri, dan mendapatkan final project score sebesar 90. Baik, kesimpulannya adalah keamanan sistem informasi ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi Android untuk melindungi data pengguna, mencegah akses yang tidak sah, dan menjaga integritas aplikasi. Nah, implementasi keamanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan juga mencegah potensi resiko atau kerugian. Baik, saya kira cukup sekian presentasi yang saya dapatkan mengenai mata kuliah keamanan sistem informasi sebagai pemenuhan konversi saya pada studi independen mobile development di Bangkit Academy. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.